Ibu ingin mengingatkan kepada Lala, Lala yang melawan ibu yang kedua. Ya, ketika itu masih WFH karena COVID, ibu seperti biasa, ibu membuat sarapan pagi, buat makan. Terus ibu udah siap makan, udah siap makanan, udah siap, udah ibu buat. Ibu udah persiapkan semua di atas meja, tinggal makan. Lalu ibu ke kamar Lala, bangunin Lala. La, makan La. Ibu udah siap, udah selesai masak. Yuk kita makan sama-sama. Ibu bilang gitu. Terus Lala tuh cuman bergerak aja. Ibu pikir ya udah nanti kan Lala pasti bangun. Ibu tinggal lagi duduk di meja makan karena nungguin Lala tuh bangun makan sama-sama. Kemudian Lala nih bangun tapi buka pintu terus mandi. Oh, pikir ibu, oh mungkin ini Lala mau mandi, selesai mandi makan sama-sama. Nah, ibu masih nunggu di kursi makan, nunggu Lala udah selesai mandi, kemudian ibu pikir selesai mandi menghampiri ibu mau makan sama-sama. Karena musim COVID kan harus daya tahan tubuhnya baik, makanya ibu siapkan makanan. Nah, ketika ibu nungguin, ibu lihat Lala keluar lagi dari kamar, udah berdandan, udah cantik, terus langsung menuju garasi. Terus ibu bilang, ibu kejar lah, ayo makan dulu, mau kemana? Makan dulu lah, ibu kan udah siap makan, udah siap masak, tinggal makan. Enggak, katanya, Lala mau makan tempat Mbak Wen. Loh, kok makan tempat Mbak Wen? Kan tempat Mbak Wen kan biasanya tuh belum masak jam-jam gini. Di tempat kita orang tinggal makan kok, masak mau tempat Mbak Wen. Ya kalau Mbak Wen masak, kalau enggak masak, siapa tahu Mbak Wen lagi dinas, ibu bilang gitu. Nah, enggak, Lala mau makan tempat Mbak Wen. Makanlah di rumah, orang tinggal makan. Ibu nunggu dari tadi, nunggu Lala ngajak makan dari tadi kok malahan mau pergi. Ibu bilang gitu kan. Terus Lala langsung dengan nada tinggi bentak ibu. Ibu nih, kenapa sih Lala terus yang disuruh makan? Kenapa bukan Mas Piki? Kenapa enggak Mas Piki yang disuruh makan kok Lala? Ibu, ya Allah, Masya Allah. Bukannya kok disuruh makan harusnya bersyukur, senang orang tua. Artinya orang tua peduli, orang tua sayang, orang tua tuh perhatian. Masakan kesukaan Lala disiapkan di atas meja. Harusnya Lala tuh disuruh makan ya makan. Malah bentak-bentak ibu. Ngirikan Mas Piki, katanya Mas Piki enggak disuruh makan. Apa Lala yang disuruh makan? Lah yang mau pergi buru-buru kan Lala. Mas Piki masih ada di rumah. Enggak buru-buru pergi. Mas Piki itu enggak disuruh makan pun makan. Karena dia memang pandai makan seorang. Enggak disuruh makan. Emang kuat makan. Dan lagi Mas Piki lagi enggak mau pergi. Kok Lala kan sedang mau pergi. Jadi ibu suruh makan. Akhirnya lah dengan marah-marah Lala balik karena berdebat sama ibu, balik ke kamar, ke dapur ngambil piring, ngambil nasi, terus duduk sambil mau makan tapi belum makan, marah-marah Lala sama ibu. Ngomel-ngomel. Pokoknya lantang sekali. Ibu ngomongnya tinggi, Lala lebih tinggi dari ibu. Lala tidak mau kalah intonasi suaranya. Itu tidak boleh lah seperti itu. Dalam agama tidak boleh bilang sama ibunya lebih tinggi suaranya. Sedang kalau ibunya ngajak ngomong bilang ah aja tidak boleh. Itu ada di Al-Quran. Ya, apalagi Lala, ibu ngomong Lala ngomong rendah, Lala suaranya harus lebih tinggi. Ibu tinggi, Lala lebih tinggi lagi dari ibu. Ibu tinggi, Lala lebih lagi tinggi dari ibu. Karena ibu jengkel disuruh makan kok malah ngomel-ngomel.
bukan pandai bersyukur ngomel-ngomel. Maka ibu ambil nasi di piringmu, ibu sumpalkan di mulutmu yang lagi ngomel-ngomel. Lalu Lala bangun, berdiri, piringnya diambil, banting preng, berderai-derai hancur. Ibu cerita sama Mbak Eni. Mbak Eni nangis ya. Mbak Eni tidak nyangka Lala pelakuannya seperti itu. Mbak Eni tuh sedih. Mbak Eni aja. Orang udah tidak ada orang tua. Pengen andai orang tuanya masih hidup. Betapa Mbak Eni merindukan kehadiran mamanya. Merindu Mbak Eni. Lala nih. Yang orang tuanya masih hidup. Ibunya masih hidup. Dan menyayangi Lala. Peduli sama Lala. Memasakkan. Tinggal makan aja kok. Lala ndak mau, bahkan ngirikan masak pipi, terus banting piring. Nah, ketika banting piring gitu, langsung ayahmu tampil jadi pembelamu. Lala bentak-bentak ibu kan, ayah tampil jadi pahlawanmu lagi. Lalu ayah nyerang ibu. Nyerang baik secara fisik maupun pakai mulut, ayah nyerang ibu. Akhirnya terlibatlah perkelahian, pertengkaran antara Lala sama ayah melawan ibu. Jadi ibu dikeroyok sama Lala sama ayah. Olah sedih ibu ah. Kadang ibu ya Allah ngapa ibu punya anak seperti ini. Lala tuh jangan terkecoh oleh sikap ayah yang ketika Lala ibu nasihati Lala tidak terima lalu pekik-pekik teriak-teriak lalu ayah tampil jadi pahlawan Lala. Jangan terkecoh. Bukan ayah tuh orang yang baik. Ya, justru ayah menjerumuskan Lala. Dengan ayah sok jadi pembela Lala. Lala jadi semakin emosi, semakin melawan ibu. Kok udah melawan ibunya itu. Bahayalah, tidak boleh. Ya, tidak boleh melawan ibunya. Tanyalah sama ustadz atau sama orang tua lain ya lah. Kalau Lala tidak percaya omongan ibu.